Jadi sejarahnya itu solar punk sebenarnya merupakan sebuah genre estetik. Kenalin, ini Syafira dengan materinya Solar Punk. Ini aku akan buka katalog ini dengan bernyanyi. Dengan bernyanyi. Nyanyi bareng ya. Ada yang hafal sama teteh ini? Barangkali? Blink. Ya, Blink 182. Kalau yang ini? Itu kemarin Sukatani. Ya, jadi ini tuh contoh dari beberapa band yang menganut genre punk. Tapi kali ini aku gak akan bahas punk yang itu. Tapi aku akan bahas soal solar punk. Barangkali ada yang udah pernah dengar tentang solar punk? Apa itu Ghibli? Ya. Jadi sejarahnya itu solar punk sebenarnya merupakan sebuah genre estetik. Contohnya kayak gini, solar punkcore. Ini tuh awalnya berawal dari genre dalam dunia seni, di mana dia tuh misalnya fashion, terus ilustrasi, sampai gaya bangunan pun mereka tuh pada punya solar punk ini. Mereka melabeli punya label solar punk ini. Jadi si solar punk itu awalnya dari estetik yang dibuat sama orang-orang zaman now lah. Tapi kalau misalnya kita telah lebih lanjut, solar punk ini sebenarnya sebuah komunitas atau perkumpulan gitu ya. Bahkan ada yang bilang solar punk ini sebuah cult atau kultus dari pergerakan yang punya jargon tujuan ke city of the future atau kota masa depan. Jadi sebenarnya solar punk itu mirip-mirip sama sustainability. Cuma ada beberapa perbedaan sama sustainability. Jadi awal mula solar punk itu mulai terdengar di tahun 2010. Ini tuh merupakan bentuk dari respon terhadap genre punk yang lain. Ada beberapa genre punk di sini, itu cyberpunk, solar punk, steampunk, dieselpunk. Nah, ada yang bilang kita itu sekarang ada di masa dieselpunk. Peralihan antara steampunk ke cyberpunk. Cyberpunk itu kan dia genre yang futuristik ya, sci-fi futuristik. Nah, solar punk ini tuh merupakan respon dari cyberpunk itu. Tapi kalau misalnya diartiin secara bahasa, punk itu kan konotasi dalam pandangan sosial tuh dianggap negatif ya. Artinya itu rebellion atau pertentangan. Nah, solar punk ini juga dia menentang atas akan konsumerisme sama kapitalisme, di mana dia tuh solar punk ini punya tujuan kita tuh jangan sampai terlalu konsumtif sama terlalu ngabisin sumber daya, buang-buang sumber daya alam secara cuma-cuma. Nah, itu tuh bisa berakhir pada kehancuran dunia gitu. Kalau misalnya kata solar punk. Jadi kita masuk ke filosofi solar punk. Filosofi solar punk di sini itu ada dua. Yang pertama itu teknologi yang selaras dengan alam, di mana ini tuh gabungan antara teknologi sama ekosentris alam dengan tujuan itu mencapai harmoni. Jadi teknologi yang ada itu digabungkan sama sumber daya alam yang ada, mulai dari segala komponennya, biotik, abiotik, untuk mencapai harmoni. Dan yang kedua itu ada komunitas yang inklusif dan berdaya. Jadi solar punk itu dia ngandelin gotong royong, sifat gotong royong antar manusia. Jadi masyarakat tanpa pandang bulu, dengan tujuan itu untuk pemberdayaan sumber daya alam sama sumber daya masyarakat yang merata. Nah, ciri solar punk itu
bisa dilihat dari ada satu konten animasi di YouTube. Dia tuh sebenarnya iklan yogurt, tapi ini tuh benar-benar merepresentasikan gimana Solarpunk yang diharapkan di masa depan gitu. Kita nonton bentar. Jadi di sini tuh dia suatu komunitas, suatu individu di mana dia tuh menggabungkan tadi teknologi yang udah ada, kemudian teknologi yang terbarukan dengan semua sumber-sumber daya alam. Jadi mereka itu semacam menggunakan teknologi terbarukan. Jadi kurang lebih tuh gini. Nah, harapan dari penggiat atau penganut komunitas Solarpunk itu kayak gini kurang lebih. Buat dunia masa depan yang paling ideal. Jadi mereka itu teknologinya maju tapi tetap berdampingan sama alam. Eat well, Alice. Kalau misalnya di poin disimpulkan gitu ya dari video barusan, ada beberapa poin yang Solarpunk ini punya ciri khasnya yang beda dari sustainability gitu. Yang pertama, sektor hijau. Jadi bangunan di Solarpunk itu didesain sama teknologi yang terbarukan. Itu kan kurang lebih sama gitu ya sama sustainability yang ada sekarang. Terus kalau misalnya mulai contoh itu ada di Singapura. Mereka udah banyak menerapkan bangunan-bangunan dengan arsitektur hijau. Terus yang kedua itu ada penggunaan teknologi terbarukan. Jadi Solarpunk ini memanfaatkan energi yang ada, matahari, angin, sumber energi bersih lainnya dengan tujuan itu untuk efisiensi energi dan mengurangi limbah. Kemudian yang tadi, nah ini yang membedakan sustainability sama Solarpunk. Jadi mereka itu benar-benar ngutamain gotong royong. Jadi mereka itu kerjasama buat membangun perkotaannya sendiri, kemudian namun tetap sederhana gitu, tapi berkualitas. Dan ini contoh yang tadi, ya, ekspresi budaya. Jadi dalam seni sama mode itu, Solarpunk cenderung menggunakan bahan daur ulang, warna alami sama desain yang menggabungkan unsur tradisional dan futuristik. Nah, contohnya kayak gini kalau misalnya di fashion. Kalau lihat contoh secara fiksi gitu ya, mungkin Black Panther juga mendekati Solarpunk ini, dunia Solarpunk ini. Karena teknologinya yang udah canggih, tapi tetap ada di daerah alam gitu ya, dengan yang berdampingan dengan alam. Black Panther ini. Terus contoh kedua, nah ini ada satu kota yang ya Almere di Netherlands. Dia itu, nah ya ini menarik nih. Jadi dia juga sama, dia tuh bener-bener manfaatin komunitasnya gitu ya, masyarakatnya buat bikin distrik. Jadi Almere ini ada satu artikel bilang Almere tuh kota pertama Solarpunk gitu ya. Jadi alasan Almere dibangun ini sebetulnya untuk mencegah pertumbuhan populasi yang udah membludak di Amsterdam. Jadi dialihkannya itu ke kawasan baru. Di sebelah kanan Amsterdam itu ada lahan hijau kosong yang akhirnya didesain secara terstruktur gitu ya. Jadi biar nggak makan lahan hijau yang udah ada di Amsterdam. Nah, si Almere ini juga dibagi jadi beberapa kawasan. Dia tuh fokus, jadi tiap distrik itu, tiap kawasan punya identitas sama fasilitasnya masing-masing. Tapi antar distriknya itu tetap terkoneksi sama infrastruktur sama pusat kota yang sama. Nah, ini salah satu contoh distrik di Almere. Dia itu
karakteristiknya colorful, terus bangunannya juga dia high rise, bukan high rise, medium rise, terbangun secara vertikal. Ini di Regensburg. Terus distrik yang kedua ini dia lebih kayak rumah-rumah perumahan biasa, bukan bangunan vertikal. Ini di daerah Hombrus Quartier. Jadi di distrik Almere itu terpisah sama jalan air, kemudian taman, dan lahan pertanian yang aktif memproduksi bahan pangan. Bahkan Almere juga punya 100% lahan hijau gitu ya, per distriknya, menurut dari data yang ada. Kemudian Almere juga termasuk kota yang paling sukses, padahal dia itu baru sekitar 10 tahunan terbangun. Nah, contoh yang terakhir itu dia ada di Netherlands juga, tepatnya di Ardehuizen. Nah, kalau dia ini benar-benar nerapin filosofi Solarpunk yang tadi. Jadi dia tuh sebuah desa yang terdiri dari 70-an individu, di mana mereka tuh gotong royong nerapin Solarpunk di kawasan ini. Di sini tuh orang-orangnya fokus dalam praktik diskusi sebagai tim. Jadi mereka itu nggak punya pemimpin. Makanya kalau misalnya mereka ngadepin permasalahan sehari-hari itu mereka diskusi. Jadi yang barusan ya, praktik inklusif, masyarakat yang inklusif, nggak pandang bulu. Jadi mereka semua setara, sesuai dengan filosofi Solarpunk. Mereka juga bikin bagi tugas buat produksi sumber makanannya sendiri. Bahkan rumah-rumahnya mereka juga dipakai bahan-bahan bekas sama daur ulang. Nah, pertanyaannya, apakah bisa direalisasikan di masa depan? Sekian, terima kasih.